Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan saya Pak David ya. Alhamdulillah. Baik, karena jamnya juga udah jam 4, mungkin kita langsung mulai aja ya. Ya, siap. Baik. Mungkin sebagai pembuka, ya Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama sesi inspirasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Aji Bangun Bangsa atau biasa kita sebut sebagai Yayasan Abang. Tujuan utama dari diadakannya sesi inspirasi ini adalah berbagi cerita tentang pengalaman bagaimana seseorang bisa mencapai apa yang sudah dia capai hingga saat ini gitu ya. Yang mudah-mudahan pada akhirnya nanti bisa sedikit banyak menginspirasi generasi muda atau siapapun yang menonton ini sehingga dia bisa memilih karir atau memilih kesempatan hidupnya nanti ke depan gitu ya. Kira-kira sebagai pembuka itu mungkin kita bisa langsung aja Pak David, sedikit saya bacakan CV-nya gitu ya. Jadi beliau mungkin nanti kita bisa lebih dalam bicara tentang beberapa hal yang saya sampaikan di CV ini. Tapi untuk pembuka aja, jadi beliau adalah CEO dari dua company. Yang pertama adalah Suteki Global Informatika gitu ya. Dan yang kedua adalah Al-Kausar Informatika juga ya Pak David ya? Ya, teknologi. Al-Kausar Teknologi, sorry ya. Jadi dua itu beliau perusahaan yang beliau pegang sekarang dan sedang beliau jalani gitu ya. Adapun pendidikan agak menarik ini. Jadi beliau dari Muara Bungo kayaknya ya, dari kecil di Muara Bungo, terus kemudian SMA di Jambi, kuliah S1 di Universitas Andalas Padang, kemudian S2-nya di Bandung ngambil pertambangan gitu ya. Ya, jadi ada teknik mesin, terus pertambangan, dan juga kemudian sekarang di dunia IT. Nah, ini menarik, nanti kita bisa bahas gitu ya. Itu pembukaan dari saya, perkenalan secara singkat gitu ya dari saya sebagai host. Mungkin untuk sementara Pak David bisa share kali ya, Suteki itu sekarang seperti apa, bagaimana kiprahnya gitu. Mungkin boleh dibuka di situ dulu Pak David. Silakan Pak David. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit saya perkenalkan tentang Suteki. Suteki itu adalah software development yang kita sekarang ini concern-nya di bidang pendidikan. Jadi kita itu spesialis untuk mengembangkan aplikasi untuk menunjang dunia pendidikan. Secara umum seperti itu. Dan ya, kenapa di pendidikan? Ya, itu ada beberapa latar belakang kenapa kita akhirnya memilih untuk lebih concern pada bidang pendidikan. Seperti itu. Oke, kalau dari sisi pendidikannya boleh mungkin bisa lebih jelas kali Pak David. Pendidikan berarti software itu apa? Membuatkan kayak sekarang kan yang lagi rame nih prakerja gitu ya. Itu kan maksudnya atau gimana? Ya. Oke. Mohon maaf. Jadi tentang pendidikan seperti ini. Dalam memanage sebuah institusi pendidikan itu sangat penting disupport oleh teknologi ya. Seperti ada banyak macamnya teknologi, termasuk sistem informasi. Nah, seperti itu. Jadi kita banyak bergeraknya pengelolaan sistem informasi manajemen untuk agar kampus atau sekolah itu bisa mengelola dengan baik. Nah, salah satunya misalnya sistem informasi akademik untuk kampus, mulai dari penerimaan mahasiswa baru tercomputerized, KS, penjadwalan dan pembentukan kelas-kelas kuliah secara efektif, hingga sampai si mahasiswa lulus, dosen, dan segala hal di dalamnya, sampai pelaporan ke Dikti. Nah, yang paling hangat, yang seru tuh yang kemarin ya, jadi ketika serentak PSBB, itu semua kan tidak bisa melakukan perkuliahan seperti umumnya, seperti itu. Nah, itu sangat terasa, di sana terasa sekali kebutuhan teknologinya. Alhamdulillah kemarin itu kita ada aplikasi yang kita kembangkan persis sebelum PSBB terjadi gitu ya. Nah, itu namanya e-study untuk e-learning. Nah, itu yang sudah beberapa periode Menteri Pendidikan menganjurkan untuk penggunaan e-learning, tapi di Indonesia progresnya masih cukup lambat gitu ya.
Nah, kemarin itu dengan adanya COVID-19, mau nggak mau kampus-kampus harus siap dan juga sekolah. Alhamdulillah kita cukup banyak kampus yang kita bantu waktu itu. Oh, jadi membantu sistem informatika di sekolah atau kampus gitu ya Pak David ya, yang mana urusan e-learningnya pun juga sudah bisa gitu ya. Bahkan bisa jadi pionir dong, salah satu pionir nih kalau kayak begini ya. Ya, kalau di produk asli Indonesia ya kita termasuk pionir. Kalau di luar sebenarnya udah ada ya framework yang seperti itu, atau bisa nggak melakukan kuliah online seperti itu ya? Bisa, tapi ada tapinya, tidak termanage dengan baik dari pihak manajemen kampus atau sekolah. Itu tidak bisa memonitoring dan evaluasi ya, monef penyelenggaraan perkuliahan online yang dilakukan oleh guru atau dosen. Nah, sementara dengan aplikasi e-study itu, apakah dosen telah mengupload bahan ajar, apakah mahasiswa telah mengumpulkan tugas dan lain-lainnya, itu juga bisa dipantau oleh pihak kampus atau institusinya. Seperti itu kurang lebih perbedaannya. Wow, berarti menjadi pionir di e-learning di Indonesia, terus kemudian sudah punya sistem informatika kampus gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang kampus yang sudah pakai itu biasanya berapa persen di Indonesia ini kampus pakai sistem gitu atau e-study seperti ini? Apakah udah 100% atau belum? Kalau untuk e-study ya, yang dikatakan e-study itu sebenarnya semenjak Menteri Pendidikan beberapa periode yang lalu itu sudah selalu menyatakan bahwa ini udah saatnya transformasi digital di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah, dalam arti kata institusi pendidikan. Dan bahkan sebelum COVID-19 itu yang banyak dibahas adalah apa? Industri 4.0 gitu ya. Jadi kalau kita tidak siap, kita akan terjajah secara teknologi dan itu konsekuensinya banyak sekali hal. Namun sayangnya itu juga belum gitu ya, belum bisa mengangkat bagaimana implementasi sistem e-learning itu yang baik di kampus ataupun di sekolah. Nah, ketika PSBB tiba-tiba tuh ya terkejut ya seperti itu ya. Bahkan waktu itu kami dapat beberapa serentak dapat panggilan dari kampus, tolong bantu kami mulai hari ini juga kami mau full menggunakan e-learning. Itu kan kaget juga ya, jadi kita juga lumayan lah habis-habisan waktu itu. Oke, jadi Suteki menjadi salah satu pionir di Indonesia untuk e-learning gitu ya, itu sesuatu yang luar biasa kan ya. Jadi mungkin buat banyak orang juga e-learning itu sesuatu yang baru juga gitu ya, bukan sesuatu yang biasa belajar ya. Kayak saya juga punya anak belajar di sekolah tuh akhirnya memang mau nggak mau pakai Zoom gitu ya. Jadi sebenarnya kan seperti yang tadi disampaikan Pak David, itu tuh sesuatu yang sudah lama digaungkan, cuman ya baru sekarang lah terpaksa gitu ya karena ada PSBB gitu ya. Suteki sendiri udah berapa lama berkiprah Pak David? Suteki itu sendiri kalau resminya legal ya berupa CV itu dulu dirintis tahun 2004. 2004 ya, pada saat itu direktur pertamanya adalah Profesor Iping Supriyana. Jadi dosen guru besar ITB almarhum ya, qadarullah beberapa tahun lalu ya, tahun 2019 beliau meninggal. Nah, seperti itulah. Artinya sebenarnya Pak Iping itu banyak membantu anak-anak didiknya sih yang supaya ayo, kalau zaman sekarang kan banyak startup seperti itu. Ya. Ya kita bisa dikatakan startup jadulnya lah gitu. Dan Pak Iping itu salah satu dosen yang sangat membantu dalam membidani lahirnya Suteki. Jadi dari 2004 baru mulai, sekarang 2020 udah 16 tahun ya berarti kiprahnya Suteki ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di awal kita belum pivot ke pendidikan ya. Jadi waktu itu kalau kata orang tuh palu gada, masih di 2004 itu palu gada. Jadi anak informatika, kumpulan beberapa teman informatika yang emang ya luar biasa, mereka bagus-bagus sekali. Ibaratnya kamu mau buat apa, kami bisa buatkan seperti itu. Nah, nanti dalam perjalanannya kenapa kami sampai pivot ke dunia pendidikan, ya pasti ada latar belakangnya. Boleh cerita nggak? Itu gimana tuh ceritanya dari yang sebelumnya
palu gada, terus kemudian menjadi pivotnya udah dunia pendidikan. Karena ini mungkin kalau dalam ilmu marketing itu point of difference itu penting gitu ya. Jadi mungkin boleh Pak David ceritain gitu. Kenapa sampai ke situ gitu? Ya, ini sebabnya ada beberapa tentu ya. Jadi itu bukan cuma satu aja gitu ya. Nah, mungkin secara historikal nanti ada apa ya? Saya itu di Suteki itu bukan founder, bisa dikatakan bukan kayak gitu, bukan founder. Saya adalah orang generasi kedua di Suteki waktu itu. Nah, ketika itu memang teman-teman yang pionirnya di Suteki itu bagus-bagus sekali, dan kita menggarap beberapa pekerjaan gitu ya, dan yang cukup fenomenal waktu itu ada namanya digital mark reader gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kami itu Suteki waktu itu salah satu ya, kami pasang slogan anti KKN. Jadi itu baik di kartu nama, di map-map kami itu pakai, ya itulah teman-teman, kita punya semangat, kita anti KKN, seperti itu. Nah, ya waktu itu, zaman waktu itu gitu ya, kadang tuh ada banyak gitu, kita dapat project, tapi harus ada setoran ke dalam ya, yang gitu-gitu, nanti kita agak risih ya, misalkan kayak gitu. Nah, ternyata dalam perjalanan, kita ketemu nih, menawarkan aplikasi kita ke kampus, diterima gitu. Dan nggak ada permintaan yang aneh-aneh itu nggak ada gitu. Mungkin karena waktu itu ketemunya ketua yayasan lah, atau orang-orang yang memang merasa butuh langsung seperti itu. Nah, kita coba ke sekolah juga sama seperti itu ya. Terus ada beberapa institusi, aduh nih, nah itu salah satu gitu. Kemudian juga dalam perjalanan, ketika saya yang waktu itu diamanahkan untuk mengemandoi ya istilahnya tuh, bagaimana jalannya Suteki seperti itu, ya saya sendiri sepertinya ada pengaruh ya, bahwa interest saya dunia pendidikan seperti itu. Jadi saya merasa ini ada hal ya di dunia pendidikan Indonesia gitu, mungkin masih ada something wrong, kita bisa nggak berkontribusi untuk dunia pendidikan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, alasan kedua sepertinya lebih kuat lah sebenarnya gitu. Kalau tadi menarik tuh, karena ternyata point of difference-nya adalah pertama nggak mau ikut-ikutan KKN gitu kan, yang kemudian cari ketemunya kampus gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tuh ada value yang dipegang tuh gitu kan. Kenapa anti KKN gitu kan? Tentu kalau ini yang kita hadapkan ke dunia real sekarang, itu kan banyak tuh orang ngadepin itu gitu ya. Itu boleh nggak diceritain apa latar belakangnya sampai nggak, pokoknya kumpulan kita adalah kumpulan yang anti KKN gitu ya. Terus struggle-nya seperti apa tuh? Boleh mungkin diceritain? Ya karena saya udah menyanggupi menjadi tamu undangan di sini, apapun ditanya saya usahakan untuk jawab lah, sejauh tidak terlalu rahasia. Silakan. Ya, jadi memang gini, itu adalah dimulai ya startup anak-anak zaman dulu itu yang punya semangat gitu, semangat bagaimana kita berkiprah, kita berkontribusi, dan kita berusaha memberi kontribusi positif. Dan kita juga tahu bahwa kemerosotan bangsa, ada banyak masalah di bangsa Indonesia itu berawal dari sebenarnya ketidakamanan yang kemudian mengerucut menjadi kepentingan uang, yaitu dinamakan KKN dulu seperti itu. Nah, kita punya semangat sebenarnya, kita harus bisa eksis tanpa KKN. Bahkan saya sebenarnya dulu tuh pernah ditantang sih sama, bukan ditantang ya, ada yang mengatakan, orang ya termasuk dia senior gitu, dia bilang, kamu kalau Suteki seperti itu 2 tahun saja tidak akan bertahan. Let's see gitu. Mari kita lihat seperti itu. Ya, kami bilang kami bisa gitu. Alhamdulillah sekarang kan udah berapa ya, hampir 20 tahun ya. Berarti alhamdulillah selamat. Itu capaian satu lah paling tidak gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini yang saya bilang, karena kan pada akhirnya memang kita hold accountable terhadap value kita gitu ya. Dan ketika tadi Pak David bilang kita pegang itu, dan kemudian kalau di-challenge sama orang, bahkan dikasih time bound gitu ya, 2 tahun bakalan nggak ada gitu kan, itu kan sesuatu yang sebenarnya itu kalau boleh dibilang ya tembok besar lah gitu kan, tapi ternyata bisa dilewatin gitu ya, bisa dilewatin, dan ternyata ada ketemu jalan-jalannya gitu ya. Oke, tadi juga Pak David juga bercerita bahwasanya dari awal sebenarnya originalnya anak lulusan ITB gitu ya,
yang kemudian Pak David sebenarnya di tahun 2000 berapa tadi 2004 ya 2000 mulainya berarti kan sebenarnya baru mau kuliah S2 berarti ya. Baru lulus Ya, kayaknya. benar. Ya kan? Nah, itu Baru mau mulai. ini biar ngeling aja gitu ya. Jadi tadi kan mulainya di Suteki di 2004 ya tadi ya. 2004 terus kemudian itu ini di Bandung ya berarti ya. Kejadiannya di Bandung ya pada awal-awal itu. Berarti sedang kuliah berarti ya. Iya, mungkin kalau bisa ceritakan ya sedikit lah ya kronologisnya biar dibantu gitu. Saya bilang beberapa hari yang lalu saya lihat di timeline medsos gitu ya, seberapa menyasar, istilahnya seberapa edan antara korelasi dunia pendidikan latar belakangmu dengan pekerjaan ya. Apalah, saya nggak begitu ingat itu, tapi saya lihat sekilas gitu. Saya nggak jawab di itu, tapi saya bilang kayaknya saya lebih edan gitu. Saya lebih edan gitu ya. Jadi memang kalau bisa disampaikan bahwa saya latar belakangnya itu dulu teknik mesin. Kenapa saya ngambil teknik mesin? Ya salah satunya saya mengidolakan Pak Habibie waktu itu, gitu. Mengidolakan Pak Habibie. Nah, kemudian ketika lulus gitu ya, sebelum lulus tuh kan Pak Habibie ya presiden kita ya gitu ya, seneng lah waktu itu orang-orang teknologi pasti senang kayak gitu ya. Ya qadarullah ketika kita lulus ya ada beberapa ini, dan di Indonesia waktu itu memang cukup berat yang harus dihadapi seperti itu, sehingga dan saya juga waktu itu ada rencana ya, jadi ada saudara di Jepang waktu itu, dia bilang kamu ada kesempatan untuk ke Jepang seperti itu. Kemudian saya coba kursus bahasa Jepang kurang lebih sekitar 6 bulan gitu untuk persiapan gitu. Tapi ya namanya takdir gitu ya, takdir gitu. Saya udah nghabiskan waktu 6 bulan, ternyata ada banyak hal yang saya tempuh itu tidak terjadi. Nah, kemudian saya berusaha untuk lebih realistis aja gitu setelah itu. Jadi 6 bulan setelah lulus saya buang-buang waktu lah misalkan kayak gitu. Nah, kemudian saya punya teman baik ya. Jadi kalau salah satu orang yang banyaklah jasanya ke saya itu ada teman baik saya dari SMA dulu, namanya itu Ricky Sauki ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ketika lulus dari SMA sebelum mulai kuliah, kami itu udah ada janjian gitu. Saya waktu itu bertiga lah, saya, Ricky, dan Bambang namanya. Bambang dia di UGM ya. Kita kalau lulus nanti kumpul lagi ya, kita buat apapun usaha, pokoknya usaha. Nah itu waktu kita lagi mau tes PMPTN. Ya waktu itu juga nggak ngerti mau usaha apa gitu, nggak ngerti sama sekali. Nah kemudian ya yang paling pinter gitu ya memang waktu itu Ricky ya, dia lulus duluan, dia cepat, dia lulus dan dia udah merintis Suteki. Jadi dia udah merintis semenjak 2002 ya. Jadi Suteki itu rintisannya di 2002 waktu itu. 2004 mereka mendirikan CV. Kemudian pada saat mendirikan CV benar-benar ya sekitar bulan April. Jadi di aktanya itu April 2004 seperti itu. Nah, Ricky dia manggil saya gitu. Bilang, "Kamu mana janjimu dulu?" gitu ya. "Kamu janji kan mau gabung, kita bisa nih sekarang gitu. Kami mau dirikan CV nih, ayo gabung." Nah, sayangnya saya kan merasa begini, saya dulu kuliah teknik mesin itu serius loh gitu. Jadi saya bukan kuliah terus main-main terus nanti terserah gitu ya. Jadi saya bilang, saya memang pernah janji dulu, tapi mohon maaf saya di teknik mesinnya juga memang karena saya suka seperti itu. Nah, cuman kemudian realita ya, jadi saya akui juga salah satunya nanti ada konsekuensinya dengan apa yang kami lakukan belakangan ini di Suteki adalah saya termasuk orang yang merasakan sangat sulit mencari pekerjaan waktu itu. Walaupun mungkin karena saya juga pilih-pilih ya gitu. Jadi saya waktu itu di UNAN, kemudian mencoba mengadu nasib ya setelah gagal ke Jepang, saya coba ya udahlah yang di Indonesia aja juga nggak apa-apa, yang penting kan kerja ya. Karena itu harga diri lah, bagi cowok nggak kerja itu harga diri. Kemudian saya coba gitu, saya tes waktu itu di Total INP ya, Total, kemudian juga ada beberapa perusahaan. Seleksi 1 lulus, seleksi 2 lulus, begitu seterusnya. Ketika tinggal wawancara gitu ya, waktu itu saya rasakan gitu ya, kalau masih ketemu ada anak ITB, ada anak UGM, dan gitu, ada anak UI, udah saya tuh udah nggak tahu sebabnya, saya juga nggak tahu, perasaan pertanyaannya biasa-biasa aja gitu, nama siapa, alamat gitu. Nah,
kemudian akhirnya ya Lebaran ya, jadi Lebaran pulang nggak dapat kerja, saya pulang ke Muara Bungo, kemudian di Jambi, jadi saya SMA di Jambi. Di Jambi itu saya punya orang tua angkat yang beliau benar-benar inspiratif bagi saya gitu. Jadi pengaruh ke diri saya itu banyak sekali dari beliau. Itu adalah namanya itu Bapak Kamarudin SH dan Ibu Haja Asmanidar yang beliau sudah almarhum keduanya saat ini. Dan beliau itu kalau di total mungkin anak angkatnya itu ada sekitar 100-an orang lah, gitu ya, 100 orang lebih yang itu dia sekolahkan gitu, dia bina kayak gitu. Nah, saya salah satunya yang dapat gemblengan beliau waktu itu. Nah, ketika saya cukup putus asa gitu ya, ketika dapat kerja gitu, pengen ke Jepang nggak dapat. Di Indonesia juga ternyata nggak seindah yang kita bayangkan waktu itu ya. Kemudian Bapak itu menasihati saya, kenapa kamu gagal? Saya tahu persis kamu gitu, kamu seharusnya nggak gagal gitu kan. Ya gimana? Wawancara saya nggak tahu apa faktornya. Kalau tes kita jelas bisa tidaknya gitu. Kemudian dia bilang, oh gitu, ternyata ada latar belakang dari pendidikan. Mungkin sebabnya sebenarnya ikatan alumni sih kalau prediksi saya ya, karena kan di perusahaan-perusahaan besar itu ada ikatan, tentu kalau bisa milih kita alumni kita seperti itu ada. Nah kemudian beliau bilang, ya udah gini aja, sekarang kamu kuliah lagi aja, ya kuliah lagi aja. Di mana? Ya di ITB, masuk sekalian ke ITB-nya. Seperti itu beliau bilang. Terus ya udah, saya kan kalau sama beliau saya percaya. Kalau untuk urusan pendidikan bisa dikatakan 95% saya ngikut arahan beliau seperti itu. Nah, terus saya bilang, ya udah saya mau ambil S2 teknik mesin lagi. Ya, itu wajar ya. Tapi beliau bilang, udahlah, kamu kan kemarin udah coba teknik mesin gitu. Nah, coba apa lagi? Jadi apa Pak Wo yang bagus nih gitu kan? Teknik pertambangan gitu. Ya udah saya ikut. Nggak ngerti sama sekali kenapa saya masuk teknik pertambangan. Tapi ternyata ya belakangan ada hikmahnya ya. Nah, ketika saya diterima di ITB teknik pertambangan, kemudian Ricky kontak saya lagi. Udah di Bandung kan kamu sekarang gitu kan. Mau alasan apa lagi? Nggak bisa lagi ya. Udah langsung ya. Mau alasan apa lagi? Nah, saya bilang oke, tapi kan saya kuliah, saya nggak bisa bantu. Nah, itu Ricky sangat baik sama saya. Dia bilang gini, kamu bantu apa yang bisa kamu bantu. Jadi kalau kamu mau kuliah, silakan kuliah. Nanti pulang bantu lagi kerja apa yang bisa dikerjakan. Seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Kemudian ya dia waktu itu kan tawaran untuk tetap gabung gitu ya seperti itu, karena kami juga ada kedekatan sih gitu. Nah kemudian dia bilang gini, minimal kamu tempat nggak ngekos gitu ya, kamu tempat nggak ngekos. Yang kedua, motor ada, kamu bisa pergi leluasa seperti itu. Ya akhirnya saya bilang oke ya, dengan catatan saya ketika kuliah gitu ya, saya akan pergi kuliah dengan baik, saya pulang saya akan bantu Suteki. Nah waktu itu saya heran juga tuh, saya petantang begini. Tapi kalau aku lulus nanti ya, aku nggak jamin ya tetap di Suteki. Astagfirullah, saya sempat bilang kayak gitu waktu itu. Ya dia bilang untung dia sangat sabar ya, dia bilang ya udah pokoknya gitu aja dulu. Nah akhirnya saya mulai di Suteki. Waktu itu di Suteki itu udah ada 7 orang-orang awal ya, yang mereka hebat-hebat semua lah, gitu. Mereka hebat-hebat semua. Jadi saya starting di Suteki adalah apa yang bisa saya bantu di Suteki akan saya bantu. Itu poinnya. Bahkan cuci piring pun saya bantu seperti itu. Cuci piring, ngepel, kemudian pokoknya tanya apa yang bisa saya bantu. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kenapa di informatika? Ya pasti saya karena sudah cemplung di dalamnya, di dalam informatika, sedikit banyak berinteraksi itu. Nah, kemudian ada satu momen gitu ya, saya waktu itu di awal ditempatkan di divisi technical support ya, jadi technical support yang kasih bantu layanan seperti itu, dan waktunya tidak terikat. Nah ada satu momen manajer marketingnya resign karena ya udah menikah terus pindah kota seperti itu. Nah ya kan yang ditunjuk siapa lagi nih gitu ya, saya yang ditunjuk waktu itu, kamu yang pokoknya nggak bisa nolak, manajer marketing seperti itu ya. Kemudian saya coba jalani, itu masih kuliah, belum lulus, saya jalani. Nah alhamdulillah beberapa program yang saya jalankan itu ternyata bisa diterima oleh calon
konsumen ya waktu itu, sehingga strategi adalah peningkatan yang cukup signifikan waktu itu. Nah, jadi teman-teman tuh cukup menghargainya di hal seperti itu juga. Nah, itulah sehingga teknik mesin, teknik pertambangan gitu ya. Ini bongkar-bongkaran ya, apa boleh buat lah, udah panjang nih kami. Ini banyak yang tahu nih sebenarnya. Kemudian ya itu akhirnya saya tersesat di jalan yang benar masuk di dunia informatika. Iya. Ya, kalau ini Bapak Ibu ya, kalau selama ini mungkin stigmanya kita harus lurus aja jurusan. Ternyata ini Pak David nggak kayak begitu. Dan alhamdulillah sampai gitu ya. Terus kemudian tadi juga Pak David juga banyak cerita tentang siapa aja orang-orang yang along the way memberikan ngasih ada touch point-nya lah gitu ya, bagaimana temannya Pak David dari mulai SMA gitu ya, bagaimana orang tua angkatnya di Jambi, itu semua membentuk bagaimana Pak David itu bisa sampai di saat ini gitu ya. Saya mau coba lebih dalam nih Pak David, kalau misalkan dibolehkan memilih, mau mengulangi lagi nggak? Saya pengen tetap di jalur teknik mesin gitu. Gimana tuh kalau pertanyaan itu saya tanya? Jawabnya gimana kira-kira? Jadi gini, cita-cita saya ketika lulus teknik mesin itu adalah pergi ke Jepang. Ada perusahaan ya, jadi ada saudara di Jepang yang kerja di Jepang, dia bilang kamu bisa ke sini asalkan kamu begini-begini, saya coba penuhi gitu ya. Nah waktu itu saya cita-citanya gini, saya nanti akan ke Jepang mengumpulkan modal, karena gaji di sana gede ya. Nanti di umur 27 tahun, waktu itu kan waktu lulus kan waktu kita paling umur berapa ya, 24, saya akan pergi ke Jepang sekitar 4 tahun, saya pulang akan bawa modal, kemudian saya akan rintis usaha, saya akan nikah, kemudian saya akan kuliah lagi gitu, ambil S2. Ternyata Allah bilang kayak gitu caranya, kamu susah ke Jepang tapi kamu langsung S2 ya gitu ya, langsung S2. Kemudian kamu langsung kerja, dan saya waktu masih S2 dapat istri ya, dapat pendamping, alhamdulillah gitu. Jadi nunggunya nggak perlu sampai umur 27 dulu saya mencapai itu, sehingga at the end S2, istri ya waktu wisuda udah punya istri, punya anak, dan alhamdulillah udah punya usaha gitu. Jadi pengennya pulang dari Jepang punya usaha, sekarang udah punya usaha di waktu itu 2007 ya. Nah kalau balik lagi pertanyaannya mau ngulang nggak gitu, kayaknya saya mending kayak gini lagi aja. Gitu ya. Cintanya ke Pak Habibie ada batas ya ternyata ya. Karena ya ini ini bukan ini lebih baik daripada itu, bukan hal seperti itu. Kenapa saya pertimbangannya kenapa saya lebih tetap memilih di dunia informatika? Karena begini, kalau di teknik mesin kita jika ingin berwirausaha, kita membuat perusahaan itu modalnya besar sekali gitu. Itu sulit. Nah, sementara di informatika apalagi dengan musim startup seperti ini gitu ya, itu apapun bisa terjadi gitu. Modal satu laptop seperti ini aja, asal kita punya ide, punya tim yang bisa merealisasikan, tidak ada batasan kapital ya, bisa dikatakan gitu. Modal lu gede belum tentu kita yang modalnya kecil-kecil kalah. Nah, mungkin lebih ke sananya sih. Kalau cinta ke teknik mesinnya masih ada lah. Oh, masih ada. Oke, mungkin gini Pak David, kan sekarang tuh banyak tuh coaching atau orang ya istilahnya yang ngasih pakar-pakar bilang you have to run your life with your own passion gitu ya. Nah, itu kan passion tuh jadi harus inilah gitu ya, lu menjalanin sesuatu tuh harus dari hati gitu loh, kira-kira gitu ya. Nah, kalau melihat refleksi yang tadi dari mulai SMA bagaimana, terus kemudian memilih teknik mesin, terus kemudian sampai di sekarang, Pak David memaknai itu gimana tuh? Sepakat nggak bahwasanya lu harus tahu passion lu dari mulai SMA untuk kemudian biar lu bisa sejalan dengan itu gitu? Itu gimana kira-kira menurut Pak David? Kalau menurut saya itu baik ya, itu hal yang baik. Tapi kita tuh nggak boleh terlalu. Nah, mungkin dosisnya sih seperti itu. Bahwa alangkah baiknya kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, itu jelas ya. Jadi ketika kita capek, kita apa macam-macam ya karena kita suka ya nggak masalah gitu, itu baik. Tapi ada kondisi-kondisi kita tidak bisa selalu bekerja sesuai yang kita sukai, dan bahkan kadang kita tidak tahu
apa yang sebenarnya, jadi kalau kita tahu persis secara gamblang, mungkin kita akan memilih suka itu beda gitu. Itu hal-hal yang saya alami. Misal contoh kayak gini, waktu ngambil penjurusan, ya penjurusan dulu ketika lulus dari SMA, teman baik saya itu Ricky, dia milih teknik informatika. Tanpa ngasih tahu ke saya apa sebabnya dia milih teknik informatika. Dan dia mungkin menghargai saya yang mengidolakan Habibie teknik mesin. Nggak ada dia ngajak ngasih tahu informatika itu gini-gini. Nah, kalau pertanyaan tadi dibalik lagi, kalau mau milih teknik mesin atau teknik informatika dengan realita yang ada, mungkin saya akan milih saya dulu tuh teknik informatika aja. Itu ada beda ya, gitu. Nah, kemudian ketika saya menjalankan ini sebenarnya lebih banyak ya bisnisnya itu teknik informatika, tapi bidang yang di dalamnya itu adalah sebenarnya core-nya pendidikan. Nah, yang dikatakan passion saya itu sebenarnya lebih di pendidikannya, seperti itu. Siap, siap. Kak, dalam hal, karena kadang-kadang nih ya, anak-anak sekarang tuh biasanya SMP, SMA itu masih belum duduk lah passion gitu ya, ngomong ngajarin passionnya pun masih ini. Nah, kalau Pak David sendiri tahu bahwasanya passionnya di pendidikan, itu gimana ceritanya? Boleh mungkin, atau dari kecil memang udah pengen jadi dosen misalkan, karena kan itu kan artinya pendidikan juga tuh. Gimana? Pendidikan ini kan nggak identik dengan mengajar ya sebenarnya. Jadi pendidikan nggak identik dengan mengajar. Memang sih saya sempat pengen jadi guru malah, jadi bukan dosen. Kenapa? Dulu itu gini, saya guru SMA, guru matematika, saya itu luar biasa hebatnya, gitu ya. Namanya Pak Sulaiman ya. Jadi kalau orang tahu dulu tuh anak-anak Jambi nih, kalau ada yang lihat tuh di Spektrum, ada guru matematika tuh luar biasa sekali. Sehingga saya sangat terinspirasi sama beliau. Ketika mau lulus, ditanya sama ibu saya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru gitu ya. Tapi itu karena kagum aja gitu. Nah, tapi yang lebih banyak mewarnai itu sebenarnya seperti ini. Saya tinggal di rumah orang yang selama 3 tahun ya, yang orangnya itu sangat concern dengan tentang pendidikan. Ya, yaitu yang sebutan tadi ya, ibu angkat saya dan bapak angkat saya tadi itu, bahkan dia seperti ini. Ada orang yang jualan kue keliling gitu ya, kue keliling gitu kan. Terus kenapa nangis gitu kan? Dia tanya, saya mau sekolahkan anak saya tapi saya nggak ada biaya. Saya minta bantuin tetangga, bukannya dibantu malah diledekin. Alah, anak tukang kue aja mau mau kuliah gitu ya. Nah, akhirnya dibiayai oleh si bapak dan ibu itu, dan dia sampai lulus. Dan itu banyak gitu, bukan satu. Jadi kalau dikumpul itu waktu kami lebaran itu, rumahnya penuh gitu, luar biasa gitu. Nah, dan saya salah satunya di sana. Jadi saya melihat ini keluarga sangat concern dengan dunia pendidikan. Nah, di sana saya pasti dijelaskan ya bahwa pendidikan itu sangat besar pengaruhnya ke kesejahteraan orang berikutnya, kemudian ada hal-hal kebaikan-kebaikan. Jadi kalau mau memperbaiki peradaban, perbaikilah dari pendidikan. Nah, itu kayaknya itu banyak di sana mempengaruhi. Nah, kemudian saya melihat ada sih yang cukup saya sayangkan gitu ya, tapi dimanapun itu udah banyak luar biasa lah kayak gitu. Yang saya sayangkan begitu bapak dan ibu tidak ada gitu ya, beliau udah almarhum, kan nggak ada lagi tuh anak-anak yang dididik dengan cara begitu dari beliau gitu. Yang saya sayangkan adalah seandainya beliau dulu membuat sebuah yayasan pendidikan, gitu ya, yayasan pendidikan dengan idealismenya beliau, itu luar biasa gitu. Bahkan ketika beliau sudah tidak ada, akan ada aja orang yang melanjutkan. Bisa anaknya, bisa orang lain, atau bisa jadi saya ikutan seperti itu. Nah, itu salah satu ini saya yang misalnya, wah ini saya harus jadi lebih banyak. Saya sekarang sedang belajar. Jadi membuat teknologi tentang pendidikan, seperti itu bagaimana mengelola kampus, mengelola sekolah. Nanti saya ada masanya lah, mungkin pindah direksi lagi ke hal yang baru seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau saya coba bikin benang merah gitu ya, walaupun pilihan SMA pengen ke teknik mesin gitu ya, terus kemudian udah teknik mesin sempat pengen ke Jepang gitu ya, terus kemudian ngambil pertambangan gitu ya. Tapi sebenarnya benang merahnya adalah pendidikannya itu. Gitu. Kayaknya banyak yang itu kemudian membentuk karakter, terus kemudian passion, kesukaan, apa istilahnya itu kedekatan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu basic dari yang Pak David gitu ya. Kemudian memilih untuk
berada di Suteki, yang mana ini juga niatnya ke sana gitu ya, ke pendidikan juga, membantu ke sana. Tadi cerita tentang bagaimana pendidikan lah awal asal mula dari sebuah peradaban gitu ya. Jadi itu value-value yang kuat banget gitu ya. Dihubungkan lagi sama tadi misalkan sempat cerita bagaimana anti KKN gitu ya. Jangan-jangan itu juga buah dari itu gitu ya. Kan pendidikan itu salah satunya adalah juga bagaimana kita punya value juga gitu ya, dan itu bisa jadi saya melihatnya ini luar biasa nih buat bagi yang muda-muda gitu ya, persistensi di jalur bahwasanya saya suka dengan ini itu penting, walaupun mungkin ada apa ya, ada belok-beloknya gitu ya, tapi kemudian hal yang satu yang dituju itu luar biasa penting dengan formatnya sendiri, dengan tantangannya sendiri gitu ya. Oke. Sekarang mungkin gini Pak David. Pak David sekarang ini agak mundur nih, karena memang ceritanya kita tadi banyak cerita yang Sutekinya langsung gitu ya. Kalau boleh tahu secara keluarga, nah kita ngomongin keluarga deh, keluarga. Karena tadi kayaknya Pak David belum ada nih menyentuh masalah keluarga gitu ya. Kalau orang tua sendiri, jangan-jangan juga dari pendidikan nih. Coba boleh cerita boleh. 100%. Wah. Tepat. Jadi ibu saya tuh guru SD. Guru SD ya. Ya mungkin sesama guru gitu tahu lah ya. Jadi saya tuh dulu Nah ini ada kaitannya sepertinya ya. Anti KKN itu ada kaitannya. Mungkin benang merahnya ada nih. Ini saya jadi tahunya gara-gara ini nih, dikorek-korek kayak gini nih. Jadi waktu saya masih kecil, masih SD, kan saya suka diajak oleh ibu saya pergi kemana gitu ya, pergi ke ini, ke dinas seperti itu. Dan saya lihat, aduh rasanya ibu luar biasa gitu ya, berusaha menghabiskan waktunya untuk anak-anak membimbing gitu. Dan salah satunya waktu itu ya, hampir selalu honornya dipotong, menyedihkan. Itu. Jadi saya ini mohon maaf ya buat yang itu realita yang kita tak tahu sama tahu ya. Jadi dalam hati saya, Ma itu kan kecil banget Ma gitu. Terus dipotong lagi Ma, itu kan nggak bener jumlahnya kayak gitu kan. Nih ibu saya kayaknya nonton nih, dia mohon maaf Ma. Jadi gitu. Jadi saya lihat gini, aduh kasihan sekali nasib guru gitu ya. Itu kecil. Dan dia mungkin untuk ongkosnya aja nggak cukup. Misalnya gini ya, mendampingi anak-anak lomba kayak gitu ya, mendampingi anak-anak lomba, terus pergi kemana gitu. Terus nanti ada honornya kan, nanti diambil kan. Itu jarang lengkap. Masya Allah. Nah itu mungkin salah satu ini diri saya, tapi alhamdulillah saya bergabung dengan tim-tim yang waktu itu ada 7 orang awal itu, mereka juga ada unsur itunya. Gitu. Nah jadi memang benar ibu saya guru SD. Kakek saya juga guru, kalau bapak PNS. Oke, baik. Nah, ini kalau istri gimana? Kalau istri guru juga atau gimana? Kalau istri ya semenjak menikah dia mendedikasikan menjadi guru untuk anak-anak kami. Masya Allah. Itu maksudnya gimana tuh? Boleh dielaborate lebih jauh tuh? Dikorek habis-habisan ini. Oke. Jadi gini, ya alhamdulillah saya bersyukur sekali ya, saya bisa dapat pendamping yang satu visi ya gitu, minimal itu saya merasa gini, ketika dalam rumah tangga sama seide, sepemikiran suami istri itu besar peranannya ke ini kita ya, kehidupan sehari-hari. Nah kemudian juga istri saya, dia dulu jurusannya biologi, kemudian begitu belum lulus udah saya lamar kayak gitu ya, belum lulus udah saya lamar terus menikah, kemudian kita sama-sama sepakat seperti ini. Kebanyakan kan kita begini, orang tua ketika ditanya apa sih tujuannya kita pergi pagi pulang malam kayak gitu, ibu juga ini juga gitu ya. Nah ini kan ini terbebas dari pilihan masing-masing ya gitu. Kami berpikir bersama, ujung-ujungnya kan selalu jawaban kita tuh untuk anak-anak. Ini untuk masa depan anak-anak, selalu seperti itu kan. Ya. Tapi kan kita pikir seperti apa yang dibutuhkan real oleh anak-anak gitu. Nah di sana kami bagi-bagi tugas lah, ceritanya bagi tugas. Kamu kalau mau jadi guru gitu ya, anak kita yang dijadikan ininya gitu, anak kita atau anak-anak tetangga lah seperti itu. Ya tugas cari nafkah, asal bersedia menerima ya secukupnya kayak gini, insya Allah masih terpenuhi kayak gitu. Dan alhamdulillah itu kita bisa sepakati gitu ya. Walaupun dia sempat boring terus waktu itu buat usaha di Arum ya namanya waktu itu ada. Nah tapi kemudian dia sendiri yang memutuskan lagi, walaupun di Arumnya cukup sukses, saya mau didik anak lagi aja kayak gitu.
Nah, sampai hari ini seperti itu. Jadi anak-anak di rumah gitu ya, berarti homeschooling gitu berarti ya? Waktu SD ada ya, SD-nya tetap, kemudian ya gini, ketika kita menyerahkan anak-anak ke sekolah, gitu ya, kita berpikir bahwa itu nggak mungkin diserahkan 100% ke sekolah tanggung jawab itu. Jadi sentuhan dari orang tua, bagaimana orang tua mengajar, seperti itu pasti besar pengaruhnya ke mereka. Nah, itulah sehingga memutuskan kamu cukup. Walaupun tetap ada yang bilang, wah percuma lulus S1, terus gimana ijazah dibawa tidur, itu tuh ada lah gitu ya. Nah, tapi kemudian kita komitmen di sana, dan ketika SD, anak saya, anak pertama, kedua, ketiga ya, jadi saya anak saya 4, itu SD ya. Tapi ketika masuk SMP, homeschooling. Jadi yang udah masuk homeschooling itu kemarin tuh Rashid, yang sekarang dia itu kan naik ke tingkat kelas 8 gitu, homeschooling. Nah, seperti itu. Tapi yang kami mendidik itu adalah gini, pagi gitu ya, siapa yang mau ngajar dia ngajinya, kemudian ngajar sholat, ngajar adabnya gitu, ngajar matematikanya siapa. Nah, itu peran orang tua itu penting. Siap, siap. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat ya, memang ya Pak David nggak kayak kebanyakan lah gitu ya. Ada beberapa hal yang memang ya dia kekeh aja gitu ya, kayak tadi tentang KKN gitu ya, tentang homeschooling yang dia jalanin, bagaimana pilihannya sama istri beliau gitu ya. Yang mungkin itu semua yang kemudian mengarah kepada bagaimana beliau bisa mencapai apa yang beliau capai sampai sekarang gitu ya. Gitu kira-kira ya. Kalau anak-anak sendiri Pak David rencananya akan diarahkan juga atau akan disuruh pilih atau gimana nanti ke depannya? Si anak-anak. Kalau anak-anak gini, kita mencoba melihat karakter masing-masing, gitu ya. Jadi itu yang paling besar tuh Rashid gitu. Nah, itu karakternya banyak sekali kemiripan dengan saya. Dia tipenya eksak gitu, tipenya eksak. Kemudian ya ada karakter-karakter gitu. Nah, kalau sekarang tuh dia SMP homeschooling, banyak belajar ya. Kalau kayak matematika sama saya, ngaji sama ibunya, kemudian ruang guru dan lain-lain gitu ya. Nah, passionnya adalah di bidang engineering. Nah, kalau sekarang tuh dia udah mulai sebenarnya belajar kayak HTML, kayak gitu, CSS, JavaScript. Itu karena dia suka aja. Jadi kamu kalau kayak gini nanti kamu bisa begini. Udah, dia mau belajar mau tidak terserah, dan alhamdulillah dia termotivasi. Kemudian kami juga prinsip gini, nanti jalur formil kalau homeschooling kan nanti ijazahnya tuh PKBM ya, PKBM. Tetap kami urus, kemudian nanti SMA, jika dia mau kuliah, misalnya dia masuk ke perguruan tinggi, oke. Jadi kita nggak ngelarang-larang, enggak, tapi mencoba ajak diskusi si anak gitu. Nah, dia passionnya itu emang teknik, dan ya alhamdulillah kan kita bisa mengarahkan bidang pekerjaan saya justru disukai oleh anak saya kayak gitu, ya itu cocok banget kan. Nah, seperti itu yang nomor 1. Yang nomor 2, potensinya bahasa. Jadi dia tuh lebih suka ke bahasa sama kuliner. Jadi suka masak kayak gitu ya. Jadi pengen jadi chef sama itu. Nah, itu kita coba arahkan ke memang ke ini ya. Dia nanti akan masuk ke sekolah belajar tahsin, tahfiz Quran. Memang itu memang minat dan bakatnya, dan kami pengen dia akan jadi guru nantinya. Gitu. Kenapa seperti itu? Ya mungkin saya sampaikan aja. Saat ini kalau untuk guru mengaji yang levelnya bagus gitu ya, jadi kalau expert kayak gitu itu agak kurang yang dari perempuan, dari wanita. Jadi yang banyak itu jadi para wanita itu terpaksa belajar ke ustadz yang laki-laki kayak gitu ya. Nah, belajar ngaji kan mau nggak mau harus ngelihat bibir, ngelihat itu ya, itu kan supaya makrodirnya bagus. Dan itu ya pasti gimana ya, ada hal-hal yang kurang nyaman lah begitu. Nah, kita sampaikan ke anak itu, bakat kamu adalah ini, mau nggak tempuh jalur ini, dan dia sepakat, ya udah kita jalur ke sana. Kalau yang ketiga, dia bakatnya malah pengen jadi guru. Nah, ya udah, ya dia juga baru kelas 2 ya, pengen jadi guru. Oke. Kalau yang nomor 4 belum ketahuan karena masih umur 5 tahun kayak gitu ya. Kalau lebih kayak gitu. Siap. Kalau ditanya supportnya atau gimana ya, bagaimana Pak David mungkin memposisikan keluarga relatif terhadap pekerjaan di Suteki itu gimana kira-kira? Apakah misalkan ya, karena kan kadang-kadang work life balance kata orang gitu ya, kalau udah kerjaan, ada yang orang yang pokoknya bener-bener kerjaan aja terus, mungkin dari 24 jam waktunya dia 16 jam kerja gitu, bahkan keluarganya ini. Nah,
Kalau Pak David sendiri melihat balance antara kerjaan sama keluarga itu gimana kira-kira? Kalau itu ya balance itu kalau menurut saya kata kunci itu sinergi ya. Jadi kalau nggak sinergi, sinergi itu kan artinya ada yang beririsan. Beririsan. Kita cuma punya waktu sehari itu 24 jam dan waktu kita live gitu ya, nggak tidur gitu tuh juga ada batasannya, kemudian ada pekerjaan. Kalau diurut dia secara seri gitu ya, ini kita hanya buat bisa kerja, pada saat kerja kita nggak bisa berarti mendidik anak, berarti atau kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pak David? Bapak Ibu, kita tunggu koneksinya sebentar. Sempat potong. Ini. Sinerginya gimana ya? Ya kalau yang saya tempuh ya, si Rasid kan dia homeschooling gitu, homeschooling. Homeschoolingnya di mana? Ya di kantor saya, gitu. Jadi dia belajar tuh di samping, kayak gitu. Jadi dia kalau ada dia tanya, ini nggak tahu nih, gitu. Jadi dia belajar aja, lihat di ruang guru, baca-baca. Kalau nggak tahu, kalau matematika atau ilmu alam dia nanya ke saya, kalau ilmu programming dia nanya sama ibunya, seperti itu. Ya, nah itu kan ada irisan ya. Jadi saya tanggung jawab. Ini sama anak udah dapat ya yang bikin kayak gitu. Nah kemudian di rumah juga saya juga kerjanya gini. Sebenarnya kalau wira swasta ini jam kerja itu nggak jelas. Jam 8 sampai jam 5 itu nggak mungkin. Bahkan sebenarnya kadang habis setengah 6 sampai malam gitu. Di waktu yang lain kita bisa lebih lapang gitu karena nggak ada janjian, nggak ada apa-apa. Kita harus ngatur dan nah di sana kita bisa ya, misalnya rekreasinya bagaimana? Rekreasinya kita pergi rame-rame sama anak-anak, pergi belajar, pulangnya kita mampir dulu makan kah atau jalan. Nah hal itu, jadi itu yang saya maksud dengan sinergi. Karena kalau kami lihat ya, satu-satu itu nggak mungkin, jelas nggak sanggup. Kalau pekerjaan Suteki ini saya kerjakan, pokoknya jam 8 sampai jam 5, setelah itu waktunya untuk anak istri gitu ya udah itu kayaknya nggak matching tuh. Paling Sabtu Minggu lagi ya kita bisa. Oke, siap. Jadi kalau ya ini juga ini nih ya, nggak ya mungkin buat kebanyakan orang juga beda juga. Karena tadi saya bilang ya, kadang-kadang orang tuh kalau dia kerja profesional dia menuntut banget tuh untuk bisa work life balance gitu ya. Tapi ya, Pak David ngasih perspektifnya. Kalau jadi pengusaha tuh ini kira-kira. Dan di sisi lain bagaimana kita harus bersinergi juga gitu ya sama istri atau sama pasangan kita gitu ya. Itu juga sesuatu yang ini juga nih. Ini nggak terasa Pak David kita udah 50 menit ngomong nih. Saya terserah host aja, host mau nanya apa saya jawab. Luar biasa. Ya mungkin ini udah waktu-waktunya ini ya. Mungkin sekedar ini aja kali ya kita coba ngambil poin-poinnya dulu gitu ya. Jadi pertama, kalau saya tanya Pak David untuk orang-orang yang mungkin yang mahasiswa, karena saya juga beberapa kali ketemu lah ya ini yang mahasiswa tuh. Mereka bertanya tentang gimana ya supaya kerjanya ini, terus kemudian ada juga dilema tentang generasi milenial gitu ya, yang mana kemudian dia terlalu pengen bebas, nggak mau terikat dan segala macam gitu ya. Kalau boleh saya tanya, dalam hal itu kira-kira menurut pesan yang Pak David akan sampaikan ke orang anak-anak milenialnya apa kira-kira Pak David? Apa ya, pesan seperti itu, mungkin saya begini, waktu itu yang kita habiskan nggak mungkin terulang lagi, gitu ya. Saya beberapa kali sampaikan sama anak saya sendiri, gitu ya. Jadi ketika dia kan belajar A, belajar B, gitu ya, dengan diarahkan itu saya bilang, kalau saya bisa, saya mau tukar, saya jadi kamu, sekecil kamu lagi, kamu silahkan jadi seusia saya. Karena ada hal-hal yang saya mau ngejarnya sekarang tuh udah nggak kejar gitu, saya nggak kejar karena gitu ya, misalnya pengen bahasa Arab bisa lebih mendalam lagi belajarnya ya, cuman jadinya kita kan ya dibilang bisa ya bisalah dikit-dikit, dibilang lebih ini nggak bisa gitu, dan ada hal-hal lain yang kita pengen pelajari. Kemudian itu terasa butuhnya tuh sekarang gitu, kita kan di umur sekarang tuh kita butuh, aduh seandainya aku dulu seperti dulu gitu ya, aku enggak kan gitu. Jadi akhirnya saya cuma bisa pesan ya, termasuk anak saya ya. Jadi kalau yang generasi sekarang itu anak atau adik-adik lah gitu ya. Waktu yang ada sebisa mungkin jangan dibuang gitu. Karena itu sesuatu yang kita sesali. Kita sangat ingin balik lagi ke sana, tapi nggak bisa. Gitu.
Dan itu yang bisa, jadi ke anak-anak saya bilang, kami bisa membimbing kamu untuk hal ini, batas ini. Selebihnya udah kami nggak ada lagi yang bisa kami, maksudnya kami juga udah di bawah kalian sih sebenarnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, seharusnya kan kalau kita lebih bisa manage waktu dari awal, tahu dalam hidup ini kita butuh apa aja gitu kan. Ini. Nah, alhamdulillah insya Allah ketika kita udah di masa-masa tua tadi, kalaupun nyesal nggak banyak lah yang disesali gitu ya. Walaupun saya nggak mengatakan sangat menyesal, tapi seandainya kan, kalau kita bilang seandainya bisa balik lagi, saya pilih balik lagi, saya akan perbaiki beberapa hal kayak gitu. Tapi dengan yang ada juga ya alhamdulillah, rasanya harus bersyukur dengan apa yang udah diberikan Allah. Oke, itu kalau buat apa yang milenial gitu ya. Kalau yang kira-kira pengen memulai bisnis ya. Kira-kira apa pesan Pak David buat mereka yang memulai bisnis yang kemudian bisa mengikuti bagaimana perjalanan. Tadi kan Pak David cerita tuh bagaimana awalnya dari ya, diajak-ajak gitu ya, ditarik-tarik sama teman gitu kan. Terus kemudian ketika ikut pun juga masih tetap juga ya tapi nanti kalau saya lulus saya belum tentu ya lanjut ya gitu kan. Terus kemudian udah di dalam ternyata kita ada sisi value juga, nggak mau pokoknya harus yang tidak urusannya KKN, kita maunya mau yang begitu gitu ya. Nah itu gimana pesan Pak David buat para yang mencoba untuk masuk ke jalur wirausaha gitu ya, apa kira-kira yang perlu disiapkan atau kira-kira challenge-nya kalau ngadepin challenge harus bagaimana, kira-kira pesan Pak David apa? Pesan saya mungkin gini, jika ada yang pengen masuk ke dunia wirausaha, itu kabar gembira gitu ya. Jadi sebisa mungkin lakukanlah, gitu ya, lakukanlah. Di Indonesia ini sangat kurang jumlah orang atau rasio yang menekuni wirausaha, gitu. Dan kebanyakan, gitu ya, saya nggak tahu angka persisnya gitu, menjalankan usaha ketika telah gagal, lamar sana gagal, lamar sini gagal. Mungkin saya termasuk salah satunya ya, kan saya ceritakan dulu tempat lamar gitu. Setelah gagal baru usaha gitu. Padahal sebenarnya itu alangkah baiknya aku nanti akan jadi usaha gitu ya. Dan pasti kalau usaha itu sangat gitu ya, kita naik turun itu udah pasti dialami, tapi itu kita seiring perjalanan waktu, yang ibaratnya kalau kita di kapal, nggak mungkin kita nggak diombang-ambingkan oleh ombak kayak gitu ya, pasti gitu. Tapi kalau kita terbiasa, kita mahir gitu. Ya udah, ombaknya ke kanan, kita ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu sih di dalam dunia usaha. Nah, itu untuk yang baru mau mulai-mulai ya. Jadi silakan bulatkan tekadnya. Kemudian cari mentor. Jadi kalau mau faktor keberhasilan lebih tinggi, cari mentor. Bahkan terus terang, saya sampai hari ini saya masih punya ada mentor, kalau bilang mentor teknologi dan wirausaha. Beliau itu adalah salah satunya ya, Pak Budi Raharjo. Itu saya sangat hormat sama Pak Budi Raharjo. Itu mentor sampai hari ini. Setiap hari Rabu siang kami ada kelas khusus mentoring sama beliau. Dan itu bebas nanya apa macam-macam. Jadi kalau yang mau menjalani usaha, coba cari mentornya gitu. Itu besar pengaruhnya. Jadi ada faktor-faktor yang dulu dia gagal, kita nggak perlu mengalami hal itu, atau setidaknya kita udah dapat warning gitu. Jadi nggak terlalu nabrak-nabrak seperti itu. Nah, itu level ketika udah mulai terjun di dalamnya. Nanti kalau level lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini mungkin pesannya lagi. Saya pernah dapat nasihat dari orang gitu ya. Dia udah pengusaha besar. Nanti ketika kamu udah menjadi pebisnis besar, itu tuh cabangnya biasanya cuma ada 2. Kamu jadi malaikat atau kamu jadi setan. Itu bahasa dia ya, bukan bahasa saya gitu. Jadi, kamu akan jadi orang yang sangat rakus atau kamu akan menjadi orang yang dermawan. Jarang, cuma di tengah-tengahnya aja. Ini bukan kata saya, kata orang. Jadi karena saya belum mengalami juga kan, saya masih jauh banget lah gitu. Jadi ketika modal kita punya, uang kita banyak kayak gitu ya, teknologi kita bisa kayak gitu. Nah itu kita tinggal 2 pilihan tuh. Kita mau jadi rakus atau kita akan menjadi punya dampak yang banyak kepada masyarakat. Nah kalau sebaiknya dari awal itu juga udah mulai ya aku mau jalurnya yang mana itu perlu dipikirkan karena godaannya besar gitu. Mungkin saya belum sampai level ketemu godaan yang sampai kayak gitu, udah saya kuasai semuanya kayak gitu, belum sampai lah mungkin ya. Itu sesuatu yang mungkin suatu saat ketemu. Nah, itu beberapa ya. Ya.
Nah, Ya, kemudian juga gini, mungkin ini Pak saya Dika. tambahkan sedikit. Hah? Saya tambahkan sedikit. Oh, boleh, Ini ya. boleh. Jadi di usaha itu, ya, bisa gini, kita mencoba 10 kali, dari 10 itu berhasilnya cuma 1, gagalnya 9, itu udah hebat sebenarnya. Jadi kalau nyoba sesuatu gagal, jangan langsung patah arang. Nah, itu yang bikin kita gagal sebenarnya. Gagal, coba lagi aja gitu. Gagal, coba lagi. Gagal, oh tapi ini udah gagal, coba dengan cara yang lain. Nah, itu harus seperti itu. Nah, nanti kita akan bisa berhasil. Jadi kalau ada orang yang jago bisnis, dia bikin bisnis 10, berhasil 1, itu udah hebat. Nggak ada orang yang semua bisnis yang dia buat langsung berhasil, nggak ada. Nah, mungkin itu ya buat yang akan mau mulai bisnis, saya sangat mendukung dan Indonesia sangat butuh gitu. Dan itu ketika kita membuat usaha, niatkan minimal kita nanti ada orang yang bisa sumber pendapatan nafkahnya itu bekerja sama dengan kita, niatkan itu. Kalaupun nggak sampai ribuan, ratusan, puluhan, minimal 1 gitu. Jadi nggak kita yang ikut-ikutan rebutan pekerjaan gitu. Cobalah minimal 1, aku kerja terus ada orang lagi. Mungkin itu pesannya saya. Siap. Mungkin terakhir kali ya, visinya Suteki ke depan. Atau tadi kan ada Suteki dan ada Alkosar ya. Mungkin boleh di-share apa visinya ke depan dan kira-kira ya buat berbagi inspirasi juga nih yang lain. Ternyata ke depan itu kayaknya bisa nih mencapai ini gitu. Silakan Pak David. Bisa apa? Maaf kurang dengar tadi. Visi ke depan Suteki, rencana ke depan Suteki itu akan kayak gimana? Jadi mungkin Pak David punya rencana-rencana ke depannya gitu ya. Itu boleh di-share supaya bisa juga mungkin menginspirasi yang lain gitu ya. Silakan Pak David. Oke. Nah, visi ke depan Suteki adalah kami kan kalau Suteki itu memang concern di dunia pendidikan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba semaksimal mungkin dan menghadirkan solusi. Salah satu problem di dunia pendidikan ini contohnya seperti ini. Kan saya juga ngalami dulu ya. Nggak enak, nggak dapat kerja gitu. Udah lulus, nyari-nyari kerja nggak dapat. Nah, ini salah satu aplikasi yang di Suteki. Kita pengen ngebantu ketika tahun-tahun terakhir gitu ya, anak-anak yang udah skripsi itu, perusahaan udah bisa tahu talentnya. Itu salah satu visinya yang kita buat. Itu Suteki ya. Jadi mungkin ini bisa dibedakan Suteki sebagai organisasi atau saya sebagai personal gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada hal kita pengen menggabungkan gitu ya. Jadi potensi mahasiswa, sivitas, dosen dan lain-lainnya, guru dan siswa seluruh Indonesia itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu gitu. Nah, bagaimana itu yang sedang kami coba godok ya, apa yang bisa kita berikan kontribusikan dalam hal itu. Nah, secara personal saya lah mungkin ya karena kan Suteki kan ada beberapa orang nih gitu dan itu kan interestnya juga beda-beda ya. Nah gitu. Nah kalau saya mungkin saya ingin mendirikan yayasan pendidikan yang lebih konsennya adalah bisa menjadi tempat pendidikan alternatif bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari sisi ekonomi gitu. Tapi kualitasnya harus bagus gitu. Kualitasnya harus bagus. Apa indikasi kualitas bagus? Salah satu indikasi kualitas bagus adalah gurunya harus guru yang terbaik dan gurunya juga diberi cukup lah minimal kalau nggak banyak gitu ya. Jadi dia bisa dapat nafkah yang baik, menyekolahkan anaknya juga, memenuhi kebutuhan hariannya. Nah itu jadi diperhatikan karena kualitas generasi yang dihasilkan itu pasti banyak terpengaruh dari guru. Nah kalau itu sepertinya lebih ke saya pribadi. Jadi enggak di seluruh ini ya ownernya Suteki seperti itu. Dan kemudian yang salah satunya yang saya kerjakan sekarang adalah salah satu problem di Indonesia gitu ya, kemampuan rata-rata siswa kita atau orang Indonesia menguasai ilmu matematika gitu. Jadi kalau ditanya itu dengar matematika aja udah takut gitu atau udah keringatan ya gitu kan. Nah itu trauma dan lain-lain. Nah itu saya ada kenal temen lah gitu ya, kenalan. Dia kalau saya lihat bagus sekali cara dia mengajar matematikanya. Yang saya yakini, bahkan saya sebenarnya nggak bermasalah dengan ilmu matematika ya. Nah, saya mau belajar gitu. Oh gitu ya cara ngajar anak-anak gitu ya. Nah, saya yakini kalau metode itu diterapkan di Indonesia,
peluang anak Indonesia bisa menguasai matematika bisa meningkat sampai 80%. Ini walaupun nggak ada data real gitu ya. Ya. Kalau tebakan saya gitu, kalau ditanya data saya bilang nggak ada. Jadi ini intuisi saya. Ya. Anak Indonesia, pelajar Indonesia yang suka atau minimal merasa tidak takut dengan matematika, merasa bisa, kemungkinan paling 30%. Kemungkinan gitu ya. Saya nggak ada data. Jadi jangan dituntut saya masalah data. Dengan metode yang teman saya tadi dia garap gitu ya. Jadi untuk anak SD gitu ya, anak SD umur kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, mungkin sampai tahap awal SMP, saya yakini itu bisa meningkat sampai 80%. Karena anak-anak belajar dengan antusias. Nah, cuman kan kemampuan beliau itu terbatas gitu. Berapa banyak sih yang bisa diajarkan di sekeliling? Jadi dia metodenya itu MyFunMaths namanya, MyFunMaths. Beliau juga udah 15 tahun gitu, 15 tahun mendalami hal itu. Jadi itu dia expert kalau menurut saya. Luar biasa. Dan saya kagum gitu ya, salah satu saya kagumi. Nah, salah satu hal yang mau dikerjakan gitu ya, kausa seperti tadi, kita mau coba bagaimana cara belajar seperti itu bisa dinikmati oleh orang se-Indonesia. Nah, itu mungkin salah satu goalnya. Di samping dari tadi, yang mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat sekolah yang tadi saya maksud. Siap. Ya, ini waktunya sudah lebih dari 1 jam, luar biasa. Kita kayaknya nggak cukup nih, harus nambah kayaknya. Tapi ya, jangan kelamaan juga lah ya, karena ada juga kerjaan yang lain yang harus kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tadi mengikuti perjalanan diskusi kita ya, tadi bercerita bagaimana Pak David dari mulai SMA beliau di Jambi, terus bagaimana touch point dengan temannya, bagaimana dengan keluarga angkatnya, dengan keluarga, dengan ibu beliau gitu ya, perjalanan tentang memilih menjadi passionate di bidang pendidikan gitu ya, yang kemudian juga bercerita tentang bagaimana keluarganya beliau didik ya itu kan juga itu sesuatu yang juga tidak wajar, bukan tidak wajar, tidak umum buat kebanyakan orang. Saya berharap itu semua bisa menjadi kalau bisa dikatakan inspirasi atau kalau boleh mungkin cara pandang yang Pak David lakukan gitu ya, yang kemudian mungkin memperkaya kita untuk kemudian melihat ternyata ada pilihan-pilihan lain gitu ya, ternyata ada hal-hal yang mungkin kita tidak terbiasa, ternyata Pak David melakukannya gitu, dan it's totally works gitu ya. Mungkin Pak David kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih waktunya Pak David gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa ini bisa memberikan manfaat, semoga itu menjadi manfaat buat Bapak Ibu. Mungkin nanti juga kalau ada rekan, saudara, atau teman yang rasanya juga perlu atau baik rasanya melihat apa yang Pak David sampaikan, boleh nanti di-share juga apa yang Pak David barusan sampaikan. Pak David mau closing statement, silakan. Mungkin gini, kita hidup cuma sekali kan ya, gitu. Kita hidup cuma sekali, apalagi kalau kayak kita nih, saya udah di umur 40 nih sekarang ya, umur 40, saya bilang sama anak saya, umur umat itu rata-rata 60 lah ya, itu udah selebihnya belum, mungkin kita nggak banyak lagi. Sebisa mungkin mari kita berkiprah untuk masyarakat gitu. Jadi jangan diri sendiri, kita sendiri. Dan kadang itu menjadi energi tambahan buat kita untuk kadang kita udah capek gitu, udahlah udah cukup lah kayaknya gitu kan, kita juga udah letih gitu, tapi itu jadi energi tambahan. Nah, mungkin seperti itu. Mari, karena saya berpikir gini, ternyata kebaikan itu menular gitu, kebaikan itu menular. Jadi saya 3 tahun di Jambi itu, di tempat ibu angkat saya gitu. Ini saya menyampaikan itu bukan mengabaikan peran orang tua saya asli, ibu saya bahkan sebenarnya jauh lebih luar biasa lagi yang mendukung saya sampai hari ini ya. Besar sekali pengaruh beliau ke saya gitu. Tapi di tempat di Jambi itulah saya tentang pendidikan tahu gitu. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan akan sangat besar pengaruhnya kepada peradaban. Kalau kita pingin Indonesia jadi lebih baik, masyarakat kita lebih baik, mari kita kurangi aja lah ngeluhnya gitu ya, atau protes ininya. Kita ya yang mau aja apa yang kita bisa sama siapa, mari kita lakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Ternyata positif itu menular ternyata gitu. Ternyata bukan jelek aja menular.
Bahkan ketika 3 tahun di Jambi itu, saya jarang dapat nasihat sebenarnya, kamu nanti kalau udah gede gini-gini ya, kamu nggak, bahkan di sekarang nggak ada. Saya cuma ngelihat contoh, oh si ibu tuh ngasih ini, si bapak memberi ini gitu, dan itu menular. Nah, ya itu yang saya maksud. Jadi kalau bisa, kalau kita pengen menjadi lebih baik peradaban, kita ada keluh kesah tentang apa yang terjadi, mungkin lebih baik kita coba, ini ada sisi yang bisa kita kontribusikan, kayak gitu. Baik, baik, luar biasa pesan terakhirnya ya. Bapak Ibu, rasanya mungkin sekian sesi kita. Mungkin saya ada sedikit memberi penjelasan kali ya, kalau ada yang bertanya Yayasan Abang ini apa sih gitu ya. Jadi Yayasan Abang itu sebenarnya dua kakinya. Yang pertama adalah yang barusan kita lihat ya, kita fokus untuk bisa mengembangkan soft skill gitu ya, kita sharing soft skill, kita mencoba supaya karena salah satu catatan pendidikan kita adalah soft skill gitu ya. Jadi Yayasan Abang berusaha untuk bisa mengisi gap soft skill itu. Jadi salah satu sesinya adalah seperti sesi inspiring ini supaya ya siapapun ya yang memang menjalani hidup dan kehidupan pasti dia akan perlu gitu ya soft skill itu gitu ya. Di sisi yang lain juga sosial ya. Yayasan Abang selama ini kita menyalurkan sembako dengan tagline sembako untuk tetangga gitu ya. Ya, sebenarnya konsepnya adalah sebisa mungkin tetangga kita tidak ada yang secara kebutuhan primer itu kekurangan gitu ya. Secara prinsip seperti itu. Jadi bagi yang ya, selama ini udah berjalan hampir 6 bulan dan kita sudah kayaknya pas di bulan ini kita ada 1000 lebih, sudah 1000 paket yang kita berikan. Kita memberikan paket kepada tetangga-tetangga para donatur gitu ya. Yang mana tadi ya konsepnya supaya tetangga kita ya tidak lagi ada yang kekurangan dalam hal kebutuhan primer. Kira-kira itu mungkin closing dari saya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak David, Bapak Ibu sekalian yang menonton, terima kasih dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian saya tutup sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.